Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu lagi dengan Sound Design. Kali ini kita akan membahas terkait pengaruh apa, fully defined sketch yang kita aktifkan atau tidak kita aktifkan ya. Yang pertama, kita coba ketika kondisi fully defined sketch-nya kita aktifkan ya. Kita lihat di sini caranya, yaitu kita pilih option, lalu kita pilih sketch, lalu di sini ada pilihan use fully defined sketches. Nah, ini kita centang ya. Oke, kita coba ketika use fully defined sketch-nya kita centang. Oke. Nah, apa pengaruhnya ketika kita centang dan tidak kita centang ya? Ini apa? Fully defined-nya. Nah, kita coba kita buka part baru, lalu kita bikin sketch. Misalkan kita membuat di sini ya, sebuah lingkaran, lalu kita extrude boss. Nah, di sini ada notifikasi ya, this operation require a fully defined sketch. Nah, dia tidak bisa di extrude boss ataupun nggak bisa di apapun ya, nggak bisa dibuat menjadi 3D karena fully defined sketch-nya aktif gitu ya. Coba kita berikan dimensi diameter misalkan seperti ini. Oke, lalu kita coba extrude boss lagi. Nah, dia tetap nggak mau ya. Nah, gimana caranya? Ini kita paksa harus dalam posisi dia fully defined. Yaitu salah satu caranya adalah kita meletakkan titik pusatnya ke sini. Nah, hingga warna garisnya sampai berwarna hitam, yang mana itu mengindikasikan bahwa sketch itu sudah ini ya, fully defined. Oke, kita coba extrude boss, maka dua dimensinya akan bisa berubah menjadi tiga dimensi. Oke, nah itu efek ketika kita membuat atau men-setting fully defined-nya itu aktif gitu ya. Nah, coba kita sekarang kita suppress, lalu kita settingannya kita buat ini ya, fully defined sketch-nya kita matikan ya. Lalu kita oke. Nah, kita coba bikin sketch lagi. Saya seperti ini ya, saya asal gini. Dimensi tidak perlu dikasih dan juga tidak perlu dikondisikan dalam bentuk apa? Dalam kondisi fully defined. Nah, garisnya seperti ini apa adanya ya. Lalu kita extrude boss dan dia mau untuk berubah menjadi tiga dimensi seperti ini. Oke, nah dua kondisi tersebut memiliki ini ya, memiliki uh, keunggulan dan kelemahan masing-masing ya. Nah, kalau keunggulan dari yang ini ya, ketika apa fully fully defined-nya kita aktifkan, maka kita tidak perlu was-was ya untuk melihat atau mengecek sketch kita sudah fully defined apa belum ya. Jadi kalau misalkan belum fully defined, maka dia tidak akan bisa kita lanjutkan untuk dirubah menjadi tiga dimensi. Nah, apa pengaruhnya kalau misalkan kita tidak membuatnya dalam bentuk fully defined sketch kita, maka ada eh, ada kekhawatiran jika kita mau misalkan 3D kita sketch kita kegeser seperti ini ya, nggak sengaja, maka nanti 3D kita akan berubah juga. Gitu. Nah, bayangkan kalau part ini tidak hanya di satu part atau single part. Bayangkan kalau part ini kita assembly di banyak part. Nah, jika settingan kita ketika kita sketching itu fully defined-nya uh, masih mati, maka kita harus benar-benar mengecek bahwa sketch kita itu apakah sudah fully defined atau belum gitu ya. Itu kalau uh, settingan fully defined-nya nyala gitu ya. Enaknya adalah kita tidak perlu mengecek sketch kita masih ada yang belum fully defined apa sudah fully defined. Nah, kalau aktif fully defined-nya, maka sistem secara otomatis akan memberitahu bahwa sketch kita sudah fully defined apa belum dengan cara sketch yang kita buat jika belum fully defined maka dia tidak akan bisa dirubah menjadi 3D part. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya kita membuat settingannya
fully define-nya itu mati, maka kita bisa seenak atau seleluasa untuk membuat sketch tanpa harus fully define. Dan itu bisa dibuat 3D-nya. Sampai sini, teman-teman, semoga dapat memberikan manfaat. Kedua pilihan itu tergantung dari teman-teman suka seperti yang mana dan nyaman yang mana, seperti itu. Baik, cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.